Tapi ini tempat ini sering dipakai nggak sih sebenarnya? Kalau siang sih sering siang. Terus dulu di sini pernah dibikin rumah hantu kan zaman dulu. Oh, di area sini. Di area ini dari dulu pernah bikin wahana rumah hantu. Terus ya talentnya terganggu sama sosok yang ada di sini sampai surupan gitu sih. Mungkin tidak diizinkan atau gimana kali ya. Mungkin ingin ikut main juga. Iya, bisa. Oke, kayaknya ini aja ya. Iya. Oke, pemirsa Konon Katanya, begitulah eksplorasi kita di Radio Ardan ya. Dan terima kasih buat Dimasta udah sama-sama. Terima kasih. Nunjukin kita tempat-tempat yang konon katanya angker. Salah satunya. Okay. Terima kasih. Sama-sama, thank you. Dan setelah beberapa saat menjalani eksplorasi di kantor Radio Ardan Bandung, tim Konon Katanya pun menyimpulkan bahwa kantor radio tersebut memanglah sangat menyeramkan. Dalam penelusuran kali ini, tim Konon Katanya memang tidak menelusuri area radio sendiri. Tim ditemani oleh penyiar Radio Ardan yaitu Dimasta. Penelusuran pertama dimulai dari front office yang berada di depan kantor, di mana lokasi yang berdekatan dengan tempat yang beredar mitos keangkerannya, yaitu tempat absen karyawan. Di mana konon sering berbunyi sendiri, hingga kadang karyawan yang susah absen harus menjalani ritual yang sudah turun-temurun, yaitu senyum ke salah satu ruangan yang berada di sudut pojok, di mana merupakan ruangan owner. Meski kadang menjadi sesuatu hal yang di luar nalar, namun hal tersebut banyak yang berhasil. Meninggalkan ruangan absen hingga ruangan-ruangan lainnya seperti ruangan kreatif, tim Konon Katanya pun tentunya semakin penasaran dengan lokasi selanjutnya yang berada di lantai 2. Ya, di lantai 2 yang tepatnya di balkon, disinilah sosok si Merah yang konon sering menghantui karyawan radio dan sering menampakkan dirinya di area tersebut. Konon sosok perempuan berbaju merah panjang itu sering duduk di balkon lantai atas itu sambil melihat-lihat ke bawah. Rupanya tidak hanya balkon, sosok si Merah menurut Dimasta sering muncul di 2 tempat yang berada di lantai 2 tersebut. Meski begitu, saat menelusuri balkon tersebut, tim Konon Katanya tidak merasakan kehadiran si sosok perempuan berbaju merah hingga melanjutkan eksplorasinya di sebuah kantin. Sebelum ke kantin, pemirsa, tim Konon Katanya diarahkan oleh Dimasta menuju sebuah lapangan basket yang berada di luar gedung. Di lapangan ini, konon sering muncul sosok kakek-kakek yang memakai baju putih yang sedang jalan-jalan. Bahkan nih pemirsa, ada pengalaman mistis yang pernah terjadi di lapangan basket tersebut. Konon radio tersebut pernah membuat sebuah acara di mana karyawan yang membuat sebuah manekin ala-ala sosok si Merah yang kemudian digantung di atas ring bola basket. Namun pemirsa, setelah acara tersebut selesai dan manekin itu akan diturunkan, manekin tersebut justru susah diangkat lantaran sangat berat. Konon, menurut orang pintar yang melihat manekin tersebut mengungkapkan bahwa di dalam boneka manekin tersebut terdapat sosok si Merah. Lantaran cerita itu pemirsa, tim Konon Katanya pun mulai merasakan hawa negatif hingga sempat membuatnya merasa merinding secara tiba-tiba. Dalam cerita yang diungkap Dimasta, memang banyak sekali penunggu gaib Radio Ardan yang mempunyai spot atau lokasi sendiri-sendiri. Seperti salah satunya spot kamar mandi, di mana sering muncul sosok perempuan yang sedang mandi, hingga sosok penunggu kantin yang kerap mengganggu siapa saja yang masuk ke ruangan itu di malam hari. Bahkan pengalaman mistis pun sempat dialami oleh karyawan baru dan satpam setempat, di mana menjumpai sosok mistis yang sedang duduk di kursi yang berada di kantin tersebut. Dan setelah mengelilingi area kantin, tim Konon Katanya bergegas menuju sebuah toilet lain yang berada di sudut kantor Radio Ardan. Saat menjalani penelusuran, tim Konon Katanya memang mulai merasakan keangkeran melihat Dimasta yang seolah juga merinding.
ketika menceritakan lokasi tersebut pemirsa. Di mana konon kamar mandi khusus perempuan itu sering terkunci sendiri hingga karyawan pun tidak bisa keluar dan akhirnya harus meminta pertolongan. Rupanya tidak hanya di situ saja pemirsa, keberadaan tangga yang berada di atas langit-langit juga membuat tim konon katanya bertanya-tanya untuk apa kegunaan tangga tersebut dan mengapa kondisinya harus terpotong hingga tidak ada satu orang pun yang bisa menaikinya. Memang benar pemirsa, ada cerita mistis di balik tangga yang menjulang ke atas tersebut. Bahkan, mengapa tangga tersebut dipotong? Lantaran dulunya sempat membuat salah satu karyawan ketakutan karena melihat dengan mata kepalanya sendiri sosok makhluk gaib yang menuruni anak tangga. Namun, bukan kaki duluan yang menuju ke bawah, justru yang terlihat adalah kepalanya. Dan tiba-tiba saja tim konon katanya yang sedang menelusuri area tersebut dikejutkan oleh sesuatu hal mistis, di mana mesin air yang tiba-tiba berbunyi sendiri tanpa ada satupun yang menyalakan. Suasana yang tadinya biasa-biasa saja pemirsa, tentunya semakin mencekam hingga membuat tim konon katanya berpindah untuk menuju ke spot angker lainnya di kantor radio tersebut. Spot lorong juga dijumpai oleh tim konon katanya, di mana konon katanya jika sedang berjalan sendirian di lorong tersebut, kadang sering mendengar langkah seperti ada seseorang yang sedang mengikuti pemirsa. Tidak hanya itu saja ya pemirsa, bayangan hitam pun kerap muncul hingga membuat takut siapa saja yang melewatinya. Dan akhirnya tim konon katanya pun sampai di lokasi yang terbilang sangat menyeramkan, di mana sebuah gudang yang berada di lantai atas. Saat eksplorasi pun tim konon katanya harus menaiki tangga yang terbuat dari besi. Awal melihat gudang tersebut memang sangatlah kotor pemirsa, di mana dipenuhi dengan tumpukan-tumpukan barang.